Dimulai rutenya dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa. Maka adapun Mi'raj itu perjalanan rohaniah, spiritual. Nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad ada yang sudah di Mi'raj. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Yang lebih luar biasa itu Nabi Ibrahim. Kalau menurut Rasul pribadi yang Rasul baca cerita dari Al-Quran. Karena kenapa? Nabi-nabi yang lain masih penting. Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Namrud. Dikarenakan apa? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang menurut dia mala yanfa'hum wa la yadurruhum. Tidak pernah dari berhala itu yang memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat. Maka marah besarlah Raja Namrud, disuruh bakar. Dan surah Al-Anbiya diabadikan ada apa? Surah Al-Anbiya. Qul mansuru alihatakum. Selamatkan Tuhan-Tuhan kalian dari Nabi Ibrahim. Barulah qul ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Jadi api yang dinyalakan Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim dijadikan sama Allah untuk kasihnya Nabi Ibrahim. Lalu disitulah Mi'rajnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu zikir apa yang dibaca Nabi Ibrahim pada saat itu? Sebagian ulama meriwayatkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim tidak kosong dari ujung rambut sampai ujung kakinya tidak ada yang terkena api, sehingga api itu padam. Sampai ada satu riwayat unik yang mengatakan bahwa cicaklah yang membantu api Nabi Ibrahim itu semakin membesar. Itulah juga sebab kenapa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh cicak. Nabi Yunus Mi'rajnya ketika dalam perut ikan. Dikarenakan dia sudah tak sabar melihat kaumnya. Dikarenakan dia sudah tidak sabar melihat masyarakat yang dia dakwahi. Jadi inilah tantangan berdakwah. Berdakwah harus sabar. Berdakwah harus kuat hatinya, agar tidak terjadi kejadian seperti Nabi Yunus alaihissalam. Lalu karena saking gak sabarnya Nabi Yunus itu pergi dari daerah kaumnya. Lalu Allah tegur Nabi Yunus, dan Nabi Yunus Mi'raj dalam perut ikan. Berapa lama? Ada yang mengatakan bertahun-tahun, ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, dan berbeda ulama di situ. Yang diucapkan Nabi Yunus apa? Ada yang tahu doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka inilah Mi'raj para Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi malam ini kita rasanya tak perlu menceritakan panjang-panjang kisah Isra wal Mi'raj. Kalaupun mau baca ataupun mau mendengar, bisa merujuk kitab-kitab besar ataupun kitab-kitab yang sudah terkenal. Seperti yang terkenal itu Ar-Rahiqul Mahfuz. Di situ tertera jelas. Ada juga imam ulama dari Mesir yang mengarang khusus sampai dikatakan Al-Mi'rajul Kabir. Kabir artinya besar. Jadi memang khusus ini ceritanya dari awal Mi'raj sampai akhir Mi'raj. Rasanya tak perlu kita ceritakan karena panjang. Yang intinya cerita ataupun riwayat yang kita dapatkan dari datuk-datuk kita, daripada guru-guru kita, inti daripada cerita Isra wal Mi'raj itu adalah perintah salat. Yang bila mana berawal yang perintah salat itu jadinya 50 waktu. Lalu 50 waktu diberi Allah mengatakan atau berfirman kepada Nabi kita Muhammad dari wahyu perintah salat 50 waktu. Nabi tidak langsung menerima. Nabi berdiskusi dulu kepada Nabi Musa. Yang kita tahu Nabi Musa juga adalah nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Berdiskusilah. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, bagaimana umatmu bisa sanggup sholat 50 waktu? Bagaimana? Tak akan kuat umatmu itu. Minta keringanan lagi. Minta keringanan. Berakhirlah jadi 5 waktu. Yang bila mana 5 waktu ini masih bolong-bolong kita. Mau yang hafal Quran pasti ada bolongnya. Betul ya? Kita masih bolong-bolong nih.
Karena asik dengan hafalan kita menjadi bolong sholat kita. Ya bapak-bapak ya, sibuknya kita, sibuknya bapak-bapak dengan kerja sampai mungkin lalai dengan 5 waktunya. Ibu-ibu mungkin sibuk dengan TikToknya atau dengan TV-nya. Nah, buat aja main TikTok loh. Janganlah tuh ya, sesat TikTok sekarang ya. Jangan ada yang main TikTok. Mungkin ibu-ibu ada yang sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan masalah sampai lupa sholat. Sebagaimana hadis yang dibacakan di awal tadi, itu hadisnya sahih. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu fi yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sebagaimana itu mengatakan, sesungguhnya, yang kalau sesungguhnya di dalam kaidah letaknya sebelah mana? Halamannya sebelah kiri, posisi paling atas. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin itu diidentikan dengan kata al-muflihun, aflah, orang-orang yang beruntung. Maka sebenarnya kalau kita bisa menjaga sholat kita, maka kita bisa dikatakan orang yang beruntung, orang yang muflihun wal muflihat, kalau misalnya perempuan. Ya, jadi kalau bagus sholat kita di akhirat nanti dalam hisab nanti, maka baguslah amal kita yang lain, baik hafalan Quran kita, baik zakat ataupun sedekah kita untuk membantu calon-calon ulama yang mau kuliah kemanapun itu. Maka kunci semua daripada itu adalah sholat. Dan ingat, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalaupun rusak sholatnya, maka rusak dia akan menyesal dan rusak semua amalannya yang lain. Jadi dalam sholat ini Bapak Ibu sekalian, kita sholat jangan sholat teorinya saja, secara prakteknya kita sholatnya, tapi qalbu kita juga ikut sholat. Maka sholat seperti ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Ingat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita ini sebenarnya bisa mi'raj dalam sholat kita tadi. Mungkin dalam sholat isya kita bisa mi'raj, tapi mungkin ada dalam hati kita terbesit hal-hal yang mungkin kunci rumah udah dari mana, peci dari cuci apa belum apa segala macam. Itu yang membuat hati kita ataupun kalbu kita tidak bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara biar bisa ataupun sampai mi'raj kita dalam sholat adalah membersihkan hati. Paham Bapak Ibu? Bersihkan hati dulu sebelum sholat. Karena kebanyakan di antara kita sebelum sholat ada yang hatinya masih kotor. Contohnya kasus azannya dia. Mungkin ada yang gerah sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, itu membuat hati kita tuh dongkol. Sampai sholat pun kita masih teringat. Hah? Betul nggak? Betul nggak Bu? Maka oleh karena itu, ya, sebelum sholat kita hilangkan sifat dendam kita. Kalau mau mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan rasa dendam dalam hati kepada orang yang telah melarang azan. Walaupun dia menyamakan suara azan dengan adil, namanya zaman sekarang ini nggak bisa kita hindarkan dengan seperti itu. Ini zaman sampai Nabi mengatakan, "Badal Islam gharibun wa sayaudu ghariban." Islam itu datangnya itu asing, betul kan? Datangnya asing. Kan sampai sekarang ini Islam itu dipandang asing. Maka fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang terasing dan orang yang asing. Kita ini asing nih, bukan asing yang asing. Kita ini asing. Ujian begitu di mana-mana, di India jilbab, di Indonesia azan. Katanya suara azan itu kalau misalnya 5 waktu dalam sehari, hampir sama dengan guguk menggonggong 5 kali sehari. Alhamdulillah. Ada yang marah nggak? Ada yang marah? Pasti marah. Kita tentu pasti marah. Dulu kalau rasa sudah masalah-masalah begini, marahnya bukan main. Tapi setelah rasa baca akhlak-akhlak menyikapi orang-orang seperti itu, rasa baru paham. Tidak semua harus dihadapi dengan emosi, tapi juga ada harus dibantah dengan ilmiah, harus dibantah dengan akal sehat. Kalau udah berusaha begitu jangan marah-marah. Memang agama kita harus marah. Nabi, kalau personal Nabi yang dihina, Nabi nggak marah. Jadi kalau sudah agama, girohnya naik. Jadi yang punya keahlian dalam mengetik di sosial media, ketiklah bantahan untuk hal tersebut. Lalu misalnya ibu-ibu yang
dikenal dengan cerewet, gunakan cerewetnya untuk membantah yang menghalangi itu. Nggak apa-apa, cerewet dalam kebaikan nggak apa-apa, boleh kan? Tapi jangan cerewet dalam kejahatan, dalam ghibah itu nggak boleh. Ayo ibu ahadukum ya aku laham akhi maitan fakarihtumu, itu jelas. Ini yang harus kita lakukan sebelum sholat adalah membersihkan hati. Membersihkan hati. Caranya bermacam-macam. Dari sholat sendiri kita bisa membersihkan hati. Dari majelis-majelis ilmu seperti ini kita bisa membersihkan hati. Tapi ingat, majelis ilmu ini kita datang dari sebelum datang ke majelis ilmu ini perbaiki niat, islahun niyyah. Maka dalam sholat, dalam fikih diajarkan niat, betul kan? Dalam kitab Syafi'iyatun Najah diajarkan niat. Kalaupun kita ucapkan dalam hati itu bagus, talaffuznya melafazkannya itu sunnah. Diperbaikilah niat sebelum sholat. Kita ini sholat karena apa? Karena kebanyakan kadang ada seorang sholat hanya karena ingin, misalnya untuk adik-adik nih adik-adik orang tuanya suruh sholat, ya misalnya kalau kamu sholat ntar bapak kasih duit atau ibu kasih duit gitu misalnya. Oke, feedback ini sholat kasih duit. Jadi kita sholat karena hanya tujuan dunia. Jadi adik-adik sekalian yang udah gede, jangan sholat hanya karena mengharap keuntungan dunia, tapi mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat ini luar biasa Pak. Kalaupun kita meniatkan dalam diri kita sholat ini untuk mengejar surganya Allah, mengejar pahalanya Allah, maka dalam sholat itu kita sudah sampai ke mi'rajnya nabi-nabi yang lain. Bisa. Tapi dengan syarat islahul niyyah. Maka ada hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Inilah hadis sampai ada ulama yang mengatakan, Imam Syafi'i juga mengatakan, ini ditulis Imam Ibnu Daqiq al-Id dalam Syarah Arba'in Nawawi. Ini hadis karena sebegitu pentingnya dalam kehidupan seluruh Islam, sepertiganya dalam Islam. Di ibadah ataupun sholat, kalau tidak didasari niat maka hilang semuanya. Kalau niatnya hanya karena untuk pamer saja, misal kayak ada calon pemimpin nih, misal. Jadi kalau memang kenyataan itulah dia. Misal dia mau calon atau mau calon ini atau calon itu, maka dipoto dia lagi sholat dan pas dia pula sholat pada masa itu. Seperti dia niat sholat hanya karena untuk menunjukkan, oh saya ini sholat loh, saya ini beribadah juga loh. Itu hati-hati. Sholatlah hanya karena Allah yang menciptakan kita, Allah. Maka semua apapun pekerjaan yang baik maka serahkan kepada Allah. Semua harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat itu harus diperbaiki. Niat ini, qalbu ini harus diperbaiki niatnya. Kita sholat makanya sebelum sholat itu kita diajarkan wudu. Wudu itu zahirnya dari muka, kepala, tangan, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu bersih zahir, tapi batin juga perlu harus dilaundry. Kalau zahirnya sudah dilaundry, maka batinnya juga harus dilaundry, harus dibersihkan. Kalau misalnya dilaundry zahir itu digosok memang betul-betul rapi, maka qalbu kita juga harus betul-betul bersih min nifaq wa riya. Apapun penyakit-penyakit hati yang membuat kita sholat itu tidak khusyuk. Ini buat yang minta sholat khusyuk itu bagaimana? Laundry dulu hatinya, bersihkan dulu hatinya. Setrika hati itu dengan setrika yang sudah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah. Setrika dulu, barulah ketika sholat kita tenang. Itulah sebab kenapa kita kalau ada masalah disuruh sholat 2 rakaat, karena dari sholat itu kita bisa mencari ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang sudah mengingat Allah, qalbunya mengingat Allah, dalam sholat dia hanya mengingat Allah, tidak ada mengingat yang lain, maka ingatlah tatma'innul qulub, hatinya sudah betul-betul tenang. Kalau mau hatinya tenang, pikirannya aman, maka ambil sajadah sholat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini juga menjadi salah satu pembeda kita antara orang kafir dengan orang musyrik.
antara orang kafir, musyrik dan orang yang beriman. Ini hadisnya sahih. Pembeda antara orang beriman, mukminin atau muslimin dengan orang yang kafir dan musyrikin itu dengan salat. Kalau orang kafir atau musyrik ada salat tidak? Tidak. Tapi kalau orang mukmin dan orang muslim dah pasti salatnya. Gak perlu ditanyakan lagi. Tapi mukmin yang mana dulu? Ada hanya orang yang mukminnya isim saja, nama saja, tapi tidak mukmin bil qalb, tidak beriman dalam hatinya. Nah, ini perlu dipertanyakan, kita ini mukminnya itu hati juga apa mukmin nama saja? Mentang-mentang nama kita disebut selalu mukminun yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, tanya balik, kita ini dah beriman hatinya atau belum? Kalau belum beriman hatinya, pertanyakan syahadat yang kita ucapkan di awal, pertanyakan niat yang kita ucapkan di awal. Ya, jadi kalau mau beriman, mau mengatakan aman tuh aku beriman, tanyakan dulu kepada diri sendiri, dia beriman belum? Udah betul-betul percaya belum dengan kekuasaan Allah? Ini contohnya tadi gempa, dah betul-betul berimankah kita? Ada yang mengatakan itu cuma gempa biasa. Tapi kalau orang yang paham tentang kekuasaan Allah, dia paham bahwa Allah sedang menegur hamba yang melarang azan. Maka itu dikatakan al-mu'minul haqiqi. Orang yang beriman hakikinya, qalbunya beriman, ucapannya beriman. Amantu billahi, dia mengucapkan itu bil qalb wa bil lisan. Dari hatinya dia mengucapkan, dari mulutnya dia juga mengucapkan. Paham Bapak Ibu sekalian? Maka kalau mau dicap orang beriman yang beruntung, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min tadi, falyusalli, maka salatlah. Juga berkhusus buat yang laki-laki, yang buat bapak-bapak yang masih sehat, yang masih kuat, langkahkan kaki ke masjid. Bisa Pak ya? Insya Allah. Azamkan dari sekarang Pak. Karena kenapa? Melangkahkan kaki ke masjid, setiap satu langkah kaki kita itu, maka Allah hapus juga dosa kita satu langkah. Ya. Jadi kalau mau laundry hati nggak bisa. Ini jalan-jalan rohaninya begini. Biasanya jalan-jalan tuh ke mall ya. Atau yang kaya mungkin ke Singapura. Sekarang lagi viral istilah itu Pak, healing. Healing itu bahasa kampungnya lah. Artinya kayak menenangkan diri gitu, menenangkan diri dari hal yang membuat pikiran rusak atau segala macam. Ini dari jalan ke masjid hati kita udah bersih, karena kita ke jalan tempat yang terbaik, menuju tempat yang bila mana tempat yang diisi oleh orang yang beruntung, al-muflihun, betul? Maka ini salah satu cara buat lebih hati, jalan ke masjid. Itulah sebabnya ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku itu nur, bercahaya. Wa fi sam'i nura, dan dari telingaku juga bercahaya. Wa fi jasadi nura, dan jasadku ini nur, bercahaya. Itu doanya ada dalam hadis sahih. Juga masuk masjid kita diajarkan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Adik-adik yang mau masuk masjid, jangan masuk langsung masuk aja. Baca doanya ya. Baca doanya, masuk dengan kaki. Alhamdulillah masih ingat. Sebab kalau kita tanya anak-anak sekarang ini begitu, masuk kaki kiri pula dia. Masuk masjid dengan kaki balik ya tabillah. Itu balik lagi orang tuanya cara mendidikannya gimana. Ya. Masuk masjid ya. Dan ke masjid itu juga hati-hati juga islahun niyah, kembali ke islahun niyah. Jangan hanya karena udah dengar hadis ini riya, timbul sifat sombongnya. Jadi mentang-mentang saya udah atau kita sudah jalan ke masjid satu langkah dia hapus, kita tengok dia aja masih banyak dosa. Dia aja maksiatnya banyak. Mungkin dalam pikiran kita seperti itu, tapi sebenarnya amalnya jauh lebih besar dibanding kita. Maka dalam pepatah Inggris mengatakan, don't judge a book by its cover. Jangan melihat orang dari sampulnya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini udah jalan ke masjid
Karena udah mendengar hadis setiap satu langkah dihapus satu dosa. Nah, jangan pula kita memandang remeh orang yang jalan sama, mungkin amalnya kecilan itu, dosanya besar kali aja gitu. Tapi berhusnuzan. Iyyakum wadh-dhann. Iyyakum. Nah, Nabi saja sudah memperingatkan. Iyyakum itu sudah keras di dalam hadis. Haraplah engkau berhati-hati dengan prasangka. Di Quran juga sudah Allah jelaskan ya, tentang bahaya prasangka buruk itu, tentang bahayanya suudzon itu. Dalam hidup ini berbanyak husnuzan, jangan banyakin suudzon. Mungkin misalnya nih, yang masalah melarang azan tadi. Mungkin ada orang-orang yang melanggar syariat, mungkin ada orang-orang yang kita husnuzan saja, mungkin dia mau cari tenar atau segala macam, kita doakan yang terbaik. Banyakin husnuzan, jangan banyakin suudzon. Doain yang terbaik, Allah yahdi hadanallahu wa iyyahum ajma'in. Itu kan tenang, lebih sejuk hati mendengar. Hati itu dari laundry kalau dengar kata itu. Hadanallah, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah. Wa iyyahum ajma'in, dan kepada ia juga Allah kasih hidayah. Itu akhlak seseorang muslim. Dari kejadian melarang azan tadi itulah nampak mana akhlaknya orang mukminin, mana akhlaknya orang al-muflihin atau al-muflihun. Ini nampak di sini. Mana yang betul-betul Islam, di sini nampak. Ada dia Islam tapi mengeluarkan kata-kata kotor kepada yang melarang. Ini tidak baik. Adakah Nabi kita mengajarkan mengeluarkan kata-kata kotor? Pak, enggak. Dek, ada enggak pernah Nabi mengajarkan seperti itu? Enggak. Bu, tidak ada. Nabi tidak pernah ngajarin seperti itu. Waktu posting dan semua yang posting, laknatullah. Sementara kunci surga dia yang megang. Sekarang yang megang kunci surga kan Allah, kunci neraka kan Allah. Maka serahkanlah kepada Allah. Nggak usah kita laknatullahi alaihi wa ala alihi ajma'in. Itu udah keras loh itu. Kan ada kejadian zaman Nabi ini. Ketika Nabi SAW jalan bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, wa nawara qadriha, mudah-mudahan Allah terangkan kuburnya. Ketika beliau jalan berdua, ada orang Yahudi lewat, Yahudi. Lalu orang Yahudi ini kalau mengucap salam kepada Nabi bukan seperti biasanya. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini enggak, salamnya assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu itu artinya negatif itu. Apa artinya? Kecelakaan buat kamu. Siapa yang bilang? Yahudi. Sayyidah Aisyah karena tidak rela suami yang tercinta dihina, wa alaika wasyamu alaika wa laknatullahi alaika wa ala alika wa ala ashabika. Keluarganya mudah-mudahan dapat laknat, sahabatnya mudah-mudahan dapat laknat. Tapi dengan tenang. Kun sakinan ya Humairah. Tenang wahai Humairah. Lalu apa? Nabi mengucap wa alaika, dah gitu aja. Wa alaika, dah. Buat kamu juga. Memang kalau perempuan ini kadang-kadang memang kebun binatang keluar juga kadang ya. Kalau perempuannya enggak solehah, kebun binatang keluar semua. Tapi beruntungnya Nabi bisa menenangkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi itulah kalau sudah dapat postingan-postingan begini, ghirah boleh semangat dalam membela agama. Jadi perhatikan akhlak. Makanya akhlak itu beda dengan adab, betul? Kalau adab itu sudah jelas baik. Adab masuk masjid, adab apa segala macam. Tapi kalau akhlak tanqasim ila qismain, terbagi jadi dua nih. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Akhlakul karimah jadi tenang ketika meladeni orang yang mungkin tidak ada akhlaknya, seperti yang melarang azan tadi, berakhlak kepada orang tidak berakhlak. Walaupun memang agak jengkel, rasanya yang kadang jadi muazzin gitu. Setiap ada masuk muazzin. Sampai ada tadi baca di kitab al-muadzinun, orang-orang yang menunaikan azan atwalul unuq. Lehernya panjang ketika dia azan.
Dah senang tuh. Muazzin nih, jadi yang sering azan di sini mudah-mudahan nanti di akhirat lehernya panjang. Mungkin sepanjang jerapah, sepanjang apa? Allah alam. Kita serahkan kepada Allah. Tiba-tiba harus dibatasi suara azan karena suara azan hampir sama dengan suara ruku. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Allah alaina fatuhal arifin. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jangan kita sampai yang paling keras di Sumbar itu Pak. Sumbar, Palembang. Haram. Kalau ada haram ini udah keras nih. Haram untuk yang melarang datang ke daerahnya Sumbar itu haram. Ya. Ke Palembang juga. Jadi kalau dia datangnya dengan niat yang baik untuk minta maaf, nggak apa-apa. Ya. Karena meminta maaf kan khudil afwa wa'mur bil 'urfi 'arid 'anil jahilin, surah apa? Al-A'raf ayat terakhir itu. Ciri-ciri mereka itu surah Al-Imran. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di surah Al-Imran sudah tertera jelas. Salah satu daripada ciri orang beriman adalah memaafkan kesalahannya. Memaafkan kesalahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini Rasid ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua masuk surga bareng-bareng. Ya. Dari kejadian ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang tadinya akhlaknya kurang, adabnya kurang, segera perbaiki. Adabani Rabbi, ini sabda Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mengajariku adab, maka aku memperelokkan adabku. Dan Nabi diutus bukan untuk memberikan kata-kata kebun binatang kepada orang menghinanya. Enggak. Apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan, ya, tamama yutammimu takmiman. Utammimu makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang tadinya berkata buruk sekarang menjadi berkata baik. Bagaimana muamalah kita dengan Allah itu bisa adem, tenang, lancar, selamat. Ya. Kalau kita muamalah sama manusia masih melakukan kata kotor, masih tidak bisa memberi maaf. Maka menjelang Ramadan, ini dah bulan Rajab, dah akhir-akhir bulan Rajab. Udah mau masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Sering kita ada tradisi maaf-maafan, betul kan? Itu mungkin hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Jadi kalau di negara lain kayak Saudi mungkin udah biasa. Maaf setiap hari memang iya. Tapi tradisi kenapa kita minta maaf itu mungkin sebelum Ramadan ada buat salah kita. Mungkin sebelum Ramadan kita ada khilaf. Ada kesalahan yang bila mana kita punya kawan, tidak punya keluarga itu tersinggung dengan kesalahan kita. Makanya kita minta maaf. Jadi pulang dari sini, ya pulang jangan hanya bawa makanan, ya. Tapi pulang bawa ilmu, pulang bawa dalam keadaan qalbun salim. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Hati yang jernih, hati yang bersih. Dan inilah ciri-ciri mukmin sejati. Betul Bapak Ibu? Ciri-ciri mukmin sejati adalah qalbun salim, hatinya bening, bersih, tidak ada rasa iri, dengki. Sebelum tidur itu tidak diajarkan untuk memaafkan kesalahan apapun yang orang telah buat kepada kita. Itulah menyebabkan kita bisa menjadi ahli surga. Ada ceritanya sering kita dengar. Nabi SAW ketika sedang duduk bersama para sahabatnya, itu Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Itu sampai 3 kali Nabi ucapkan. Dan yang datang itu cuma hanya orang biasa, berjenggot, habis wudhu, pegang sendal. Sampai berhari-hari Nabi mengucap seperti itu. Ada salah seorang sahabat yang ingin menginap kepada rumah orang yang disebut Nabi ahli surga itu tadi. Lalu ketika dia menginap, tidak ada amalan khusus yang dia buat. Tapi dia ditanya, apa yang menyebabkan engkau disebut Nabi sebagai ahli surga? Apa jawab dia? Karena aku memaafkan kesalahan orang lain sebelum aku memejamkan mataku. Aku memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada
meridai kesalahan apapun yang telah orang-orang tersebut lakukan. Maka cara mau jadi ahli surga itu nggak mesti harus dengan berjihad, tidak mesti harus apa tuh. Mulailah dari hal-hal yang ringan, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Itu memaafkan orang, memaafkan kesalahan apapun yang dibuat. Memang Nabi SAW itu tidak bisa melupakan kejadian ketika pamannya dibunuh. Itu Hamzah ibnu Abdul Muttalib ketika di perang Uhud. Ketika Nabi bertemu Hindun itu menuntut maaf karena saking malunya membunuh pamannya Nabi. Itu sampai Hindun itu psikopat. Jantungnya Hamzah ini dimakan. Dan jantungnya Hamzah ini dimakan. Tapi apakah Nabi marah? Apakah Nabi mengayunkan pedangnya? Tidak. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tetap memaafkan dan itu menjadi muslimah yang baik. Jadi cara mu'alaf itu tidak mesti juga dengan debat, tidak juga mesti dengan marah-marah, tapi dengan akhlak kita yang baik, dengan sikap perilaku kita yang baik, maka itu yang akan mengantarkan orang kepada dinul Islam, agama Islam yang hakiki, agama Islam yang bila mana siapapun orang yang menganut agama tersebut, Allah akan ridho dia sampai di hari kiamat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari peringatan Isra Mi'raj kita ini ya, karena mungkin ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir Rashid datang ke sini. Mudah-mudahan setelah mungkin Rashid lama di Mesir, tentunya masih ingat dengan apa nama masjidnya? Nurul Huda. Namanya keren. Nur artinya cahaya, Huda itu hidayah ataupun petunjuk, cahaya petunjuk. Jadi kalau mencari cahaya petunjuk, datanglah ke Masjid Nurul Huda. Masjidnya gratis, berbayar ya. Mudah-mudahan, dan Rashid juga mengharapkan doa, karena biasanya doa jamaah itu makbul, cepat langsung didengar sama Allah dibanding doa yang orang ceramah ya. Doanya tersendat dulu ya. Tersendat baru doa jamaah ini kan kadang-kadang hatinya betul-betul qalbun salim. Santri-santri biasanya doanya cepat dijawab. Maka doa setiap tahajud. Ada tahajud kan? Berdoa. Tahajudnya berapa juz? Jadi penghafal Quran itu biasanya tahajudnya ada 5 juz. Dulu kami waktu di pesantren pernah dulu mondok di salah satu di Bogor. Itu cuma 3 bulan karena pindah sekolah ini. Itu kami tarawih itu kadang bukan tarawih, tahajud itu kadang bisa 2 juz sampai 1 juz, tergantung imam guru kami membaca. Itu diatur terus mana yang tidak tahajud, mana yang tahajud. Jadi besok tahajud coba mulai setengah juz dulu, setengah juz Al-Baqarah aja dulu mulai ya kan? Habis itu nanti naik 2 juz, 3 juz, 4 juz, berapa juz, insyaallah. Karena bulan Rajab ini bulan menanam. Kesempatan tidak. Bagi yang ada rezekinya, bersedekah. Boleh juga membantu orang yang sedang belajar ke Malaysia itu bagus banget. Ya kode ini memang kode. Tapi yang sebaiknya dimanfaatkan kesempatan bulan menanam ini, menanamlah dengan menanam tanaman yang baik. Balasannya itu dari Allah langsung, bukan dari Rashid pribadi. Mungkin Rashid tidak bisa membalas karena mungkin kadang-kadang kirinya jadi tidak bisa membalas. Tapi Allah sudah jelas langsung balasannya. Antara kalian yang kamu nak buat apa? Bisa bila kata habbatin amata sab'at sanabil, ikut disumulatin mi'atu habbah. Balasannya luar biasa, berlipat ganda. Sedekah itu tak akan pernah ada yang membuat orang miskin kiri. Makna miskin alhamdulillah tetap kaya belum sampai sekarang ini kan. Menunjukkan sedekah ini tidak miskin. Betul makna? Sedekah itu tidak ada yang benar orang miskin. Ini bersedekahlah, banyak-banyak menanam di bulan ini dengan tanaman yang baik. Sholat kita perbaiki, niat kita perbaiki, dan apapun wabil khusus qalbu kita, hati kita segera perbaiki. Maka mudah-mudahan insyaallah kita akan sampai di bulan Ramadan. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma waj'alna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin.
hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.